الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الأساتذة الكرام، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa juga bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian kali ini ya kita rubah dari hari Sabtu genap ke Sabtu ganjil. Oleh karena itu kita mulai dari pekan ini ya, hari Sabtu ini, insyaallah nanti berkelanjutan di hari Sabtu ganjil, bukan genap kembali. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Judul ini diambil dari salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Apa tujuan al-muallif memberikan judul ini? Untuk memberikan nilai, rasa bagaimana menerapkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga agar seorang muslim itu memahami benar-benar isi kandungan dalam surat Al-Fatihah, dan juga memberikan pelajaran kepada setiap muslim dan muslimah bahwa setiap apapun itu bentuk kebutuhan kita, hajat kita, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab disebutkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan penerapan la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadamu. Disebutkan dalam ahli lughah bahwa kata iyyaka itu merupakan adatu hasrin, ya, kata penyempitan, bahwa hanya kepadanya. Ini merupakan sebuah peribahasa ungkapan yang fi qimmatil balagh, ya, daripada hanya menyebutkan na'buduka, maka diperibahasakan, ditakbirkan dengan iyyakana, daripada badalan min na'buduka fa ahsanu al-ibarah huwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah berarti menafikan semua sembahan selain Allah, dan hanya Allah lah yang disembah. Wa iyyaka nasta'in maksudnya adalah menafikan, membuang segala bentuk permintaan tolong kepada selain Allah, selama itu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tidak dimampui, yang tidak dikuasai kecuali hanya Allah Ta'ala, maka mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakhussuka bil ibadah, arti daripada bab tersebut adalah nakhussuka, kami khususkan ibadah tersebut hanya kepadamu. Tentunya ibadah itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk lain selain Allah tidak punya hak untuk diibadahi. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sebutkan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan segala ini, yang menciptakan segalanya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita perhatikan siapa yang menciptakan ini semua, dari situ kesadaran kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan segalanya ini. Dia yang berhak disembah. Nakhussuka bil ibadah wa du'a, dan meminta doa, ya, permintaan, ya, doa dalam bahasa Arab, dalam ibarah, ya,
Kalau dari bawah, permintaan bawah ke atas diartikan atau diibarahkan dengan doa. Adapun permintaan yang sejajar kedudukannya itu iltimas. Adapun permintaan dari atas ke bawah itu adalah amrun. Itu perintah. Di sini doa adalah permintaan dari bawah ke atas. Maksudnya dari kedudukan yang bawah kepada kedudukan yang atas. Sehingga berdoa di sini hanya kepada seorang hamba, kepada zat, dari seorang hamba kepada zat yang maha tinggi. Artinya adalah permintaan doa itu biasanya ada disertai dengan rasa idlalun nafs, merendahkan diri, wa ta'dhimul matlub, mengagungkan sosok yang diminta. Sehingga doa tidak sah, tidak layak diperuntukkan dengan sifat seperti itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah wahdaka, dan meminta pertolongan hanya kepadamu saja. Thumma dzakara al-muallif rahimahullahu taala an-nuqat, beberapa poin penting penjabaran tentang pembahasan permasalahan judul ini. Yang pertama, dzakara ulama'ul arabiyyati anna Allah taala qaddama al-maf'ula bihi iyyaka 'ala al-fi'li na'budu wa nasta'inu. Para ulama lughah, maksudnya ulama Arabiyah itu maksudnya ulama al-lughah Arabiyah, bahwasanya Allah taala menyebutkan bahwa Allah mendahulukan maf'ul, ya, maf'ul muqaddam, iyyaka daripada fi'il na'buduka aw nasta'in. Apa tujuannya? Liyakhussal ibadata wal isti'anata bihi wahdah, untuk mengkhususkan ibadah dan permintaan tolong hanya kepadanya saja. Wa yahsiruha fihi duna siwah, dan hanya fokus, maksudnya itu diperuntukkan hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meminta atau beribadah kepada selainnya. Ayyul asadi rahimani wa rahimakumullah, ini faedah begitu besar. Ya. Kita membacanya minimal 17 kali dalam sehari. Mestinya dalam membaca surat Al-Fatihah jangan sampai terkesan itu hanya sekedar adah, kebiasaan, atau sekedar membaca. Akan tetapi benar-benar kita ini memahami, dan kita seakan-akan kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan dari surat Al-Fatihah tersebut beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah adab dalam berdoa. Bagaimana adab dalam berdoa? Diambil pelajaran dari surat Al-Fatihah itu. Yang pertama, sebelum berdoa meminta, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua bentuk pujian. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, ya, yang memiliki raja nanti di hari kiamat. Nah, ini merupakan pujian. Tentunya dalam sebuah adab, ya, seorang misalkan seorang rakyat, atau dia seorang rakyat gitu, meminta kepada sang raja, tentunya dia tidak langsung meminta, wahai raja, saya butuh ini. Gak mungkin. Tapi tentunya di situ ada muqaddimah pendahulu. Apa itu? Dipuji dulu. Ketika sang raja dipuji dan dia senang, dia akan memberikan apa yang dibutuhkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwasanya barang siapa yang berbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka Allah taala
akan memberikan segala kebutuhannya. Ini keutamaan. Oleh karena itu, dari adab dalam berdoa adalah kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita meminta. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustafa ma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita kembali, bahwa dalam adab berdoa kita harus perhatikan. Kalau kita berharap agar doa-doa kita dikabulkan, kita perhatikan adab-adabnya. Di antaranya apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah dari runutan-runutan dalam berdoa. Kita bertanya-tanya, kita sering berdoa tapi kok tak kunjung-kunjung tiba, itu sebuah ijabah. Bisa jadi dari adabnya kita belum memperhatikannya. Yang kedua dalam berdoa adalah juga jangan putus asa dengan mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Ini ragu-ragu namanya dalam berdoa. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah, memintalah kepada Allah sedangkan dirimu itu yakin akan diijabah itu doa. Maka tentunya dalam berdoa adalah kita harus yakin, seyakin-yakinnya doa kita akan diijabahi. Kapan? Wallahu a'lam. Itu hikmah ilahiyah. Yang penting kita meminta kepada Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu dari apa yang kita minta. Kenapa? Karena kalau kita berdoa dan kita ragu dengan doa kita, Allah pun ragu akan memberikan, mengijabahi setiap doa kita. Kemudian di antara adab berdoa juga, yaitu dalam berdoa jangan teriak-teriak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap bisikan kita. Cukup dengan lirih, tadarruan wa khufyah. Tadarru', rundukkan diri, dan tidak teriak-teriak. Suatu ketika dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah lembah, para sahabat itu berteriak-teriak dalam berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb," sehingga kedengaran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, "Mah, sebentar, ya, jangan teriak-teriak." Maksudnya, sesungguhnya kalian ini tidaklah menyeru kepada zat yang asam wal abkum, yang bisu bukan tidak tuli. Sesungguhnya sesuatu yang kalian minta itu adalah lebih dekat daripada tali pelana kalian. Maksudnya, sekalipun kita berdoa berbisik-bisik pun Allah Subhanahu wa taala mendengar. Sekalipun kita berdoa dengan hati kita pun Allah mendengar. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu tentang khianatnya hati, khianat mata, dan apa yang disembunyikan dalam jiwa. Sehingga dalam adab dalam berdoa adalah tidak perlu teriak-teriak. Kemudian ayyuhal asatidz rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua, inna hadhil ayata allati yukarriruha al-muslimu 'asharatil marrat fi as-salati wa kharijiha hiya khalasatu suratil Fatihati wa hiya khalasatul Qur'ani kullih. Sungguh ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah yang diulang-ulang setiap muslim puluhan kali, minimalnya 17 kali, ya, puluhan kali kita baca dalam sholat sunnah kita, dalam sholat wajib kita baca. Tentunya apa yang menjadi kewajiban kita renungi, kita hayati, bukan sekedar hanya bacaan atau bahkan tidak membaca, kita baca, ya. Ini merupakan surat yang ikhlas, yang murni, bahkan ini kemurnian Al-Quran semuanya. Thalithan, innal ibadata fi hadhil ayati ta'ummul ibadat kullaha mithla as-salati wan nadhri wadh dhabhi wa la siyama ad-du'a liqouli sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Sesungguhnya ibadah itu
fi hadhil ayah, pada ayat ini, iyyaka na'budu itu mencakup semua ibadah. Iyyaka na'budu bukan hanya salat, bukan hanya sujud, bukan hanya menyembah. Maksudnya sujud, rukuk bukan. Akan tetapi mencakup semua bentuk ibadah yang itu disyariatkan dan dikhususkan hanya untuk Allah. Seperti salat, seperti bernazar, seperti menyembelih, wala siyama doa, terlebih lagi sebuah doa. Tentunya doa tersebut tidak boleh dipanjatkan kecuali hanya kepada Allah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah ibadah. Atau ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Karena tidaklah setiap ibadah kecuali di situ ada doanya. Tadi bernazar, ada yang lainnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Fakama anna as-salata ibadatun la tajuzu li rasulin wala li waliyyin, fakadzalika ad-du'a ibadah. Bal huwa lillahi wahdah. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sebagaimana salat itu ibadah, maka tentunya tidak boleh salat itu menghadap atau diperuntukkan untuk Rasul, untuk utusan Allah. Juga tidak pula kepada wali, sekalipun itu yang wali beneran, yang saleh, ataukah yang bukan. Ya, wali-wali dadakan. Ya, yang penting ada silsilah keturunan Nabi, ya anggapan mereka dianggap wali. Ini merupakan bentuk dari pintu-pintu menuju kepada kesyirikan. Kalau kita lihat di tengah masyarakat kita, mereka masih mengkultuskan orang-orang saleh. Bahkan sekedar hanya karena nasab, hanya karena pakaian sudah dianggap saleh. Hanya karena pinter bicara di depan muka umum dianggap saleh. Sehingga menjerumuskan, mengarahkan kepada menyembah mereka ketika mereka mati. Atau bahkan sebelum mereka mati sudah pun disembah. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Dan itu pun mereka mengajak. Sebagian orang mengajak. Ini merupakan bentuk perkara taghut, syaitan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bahwa di antara gembongnya taghut 5. Di antaranya, ya, man ubida wa huwa radin. Siapa yang disembah dia ridha. Dia enggak mengingkari. Dia enjoy aja dengan disembahnya. Bahkan dimintai syafaat dan seterusnya. Ini merupakan bentuk perbuatan kesyirikan. Atau yang kedua, wa man da'an nas ila ibadati nafsi. Siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya atau menyembah yang dia dagungkan. Ini merupakan bentuk taghut. Dan ini perlu kita perangi. Tentunya dengan ilmu kita sadarkan kaum muslimin dari kerusakan-kerusakan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyeru kepada Rabbku saja. Berdoa hanya kepada Rabbku saja. Wala usyriku bihi ahada, dan aku pun tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Maksudnya dengan makhluk apapun. Dalam berdoa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dan semuanya itu merupakan ibadah yang tentunya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di belahan dunia, bahkan di dunia Islam, di negeri Islam banyak, ya, kuburan-kuburan dijadikan adrihah. Di situ dibangun bangunan, kemudian ada kayak pagar itu, kemudian dikaitkan beberapa hajat-hajat mereka. Ini merupakan bentuk perbuatan syirik. Bahkan saya temukan
Ini nggak ketahuan ya. Ada selmitan satu buah talasib ini, ya, itu menempel atau masuk ke kuburan Rasulullah SAW. Bahkan itu sudah dijaga ketat. Itu masih ada aja dari mereka jamaah-jamaah yang menyempilkan. Saya buka, itu semua bacaannya adalah harapan-harapan. Apalagi di Jabal Rahmah, ya, tulisan-tulisan fulan sama fulana dan seterusnya, minta jodoh dan seterusnya, minta rizki. Untuk apa seperti itu? Ini menunjukkan bahwa di negerinya sana itu sudah terbiasa seperti itu, dan mereka menganggap itu bukan merupakan bagian dari Islam. Padahal itu bukan sama sekali bagian dari Islam. Ini kebiasaan dari jahiliyah, kebiasaan dari orang-orang musyrikin Quraisy zaman dahulu. Maka perlu hati-hati masalah seperti ini. Juga masalah tawakal, masalah berharap, ya, jangan gantungkan harapan kita semua kepada makhluk. Janganlah berharap kepada makhluk yang nantinya hanyalah ada penyesalan. Ya, berharap pada makhluk akan menghasilkan penyesalan semata. Tapi kalau berharapnya kita hanya kepada Allah, maka itu merupakan sebuah kebahagiaan. Kemudian yang keempat dan terakhir, poin yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idda'a biha wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahahul Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, yaitu doanya Nabi Yunus Dhunnun ketika beliau dilemparkan ke tengah lautan.